Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftah alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Maqasidus Shaum karya Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Masuki fasal keempat tentang hal-hal yang harus dijauhi di dalam puasa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Al-faslur rabi'u, adapun fasal yang keempat, fima yujtanabu fihi, tentang hal-hal yang harus dijauhi di dalamnya puasa. Wa huwa anwa'un, dan hal-hal yang harus dijauhi itu ada beberapa macam. Ahaduha, yang pertama yaitu al-wisalu, yaitu wisol atau puasa bersambung tanpa berbuka malam harinya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisol atau bersambung tanpa berbuka di malam harinya. Faqala rajulun minal muslimina, lalu seorang laki-laki dari kaum muslimin berkata, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu, tapi engkau wahai Rasulullah melakukan wisol. Wa ayyukum mithli, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang seperti aku? Inni ubitu yu'timuni rabbi wa yaskini, sesungguhnya aku bermalam, Rabbku memberi aku makan dan minum. Falamma abau ayyantahu anil wisoli, ketika mereka tetap enggan berhenti dari wisol, wasala bihim yauman thumma yauman, beliau melakukan wisol bersama mereka seharian lalu sehari lagi. Thumma ra'awul hilala, hingga mereka melihat hilal. Lau ta'akharal hilalu lazidtukum, seandainya hilal terlambat muncul, niscaya aku akan menambahkannya untuk kalian. Kal munakkili lahum, sebagai bentuk hukuman dan pelajaran bagi mereka, hina abau ayyantahu, karena mereka enggan memberhentikannya. Wisol adalah puasa yang disambung tanpa berbuka di malam hari dan dilarang bagi umat-umat muslim. Larangan ini karena yang pertama membahayakan fisik, yang kedua memberatkan diri dalam ibadah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wisol karena kekhususannya. Allah memberi beliau kekuatan khusus yang tidak dimiliki di dalam umatnya. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wisol bersama para sahabatnya adalah pendidikan praktis agar mereka merasakan sendiri beratnya wisol dan akhirnya berhenti. Wa inna ma naha 'anil wisoli, dan sesungguhnya beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wisol. Lima fihi min id'afil quwa, karena di dalamnya terdapat pelemahan kekuatan tubuh. Wa idmaril ajza,
ajsadi, dan membuat badan menjadi kurus atau lemah. Min ghairi ibadatin, tanpa mengandung nilai ibadah. Larangan wisol bukan karena puasa itu sendiri tercela, melainkan karena dampaknya buruk. Yang pertama yaitu melemahkan tenaga, merusak kondisi tubuh, dan tidak menambah nilai dalam beribadah. Dalam kaidah syariat, segala hal yang menyusahkan tubuh tanpa manfaat ibadah yang sah tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Ini menegaskan prinsip penting, ibadah harus seimbang antara rohani dan jasmani, bukan menyiksa diri. Wa ammar Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana akluhu wa syurbuhu 'inda rabbih haqiqatan, meskipun makan dan minumnya yang diberikan di sisi Tuhannya itu benar-benar nyata, fa innahu lam yuwasil, karena sesungguhnya beliau tidak melakukan wisol. Walaupun Rasulullah SAW memiliki kekhususan, yaitu diberi makan dan minum oleh Allah secara hakiki, beliau tetap tidak melakukan wisol seperti yang dilakukan sebagian sahabat. Ini menunjukkan bahwa kekhususan Nabi tidak boleh dijadikan alasan untuk meniru sesuatu yang di luar kemampuan umatnya. Dan bahwa larangan wisol tetap berlaku bagi umat meskipun Nabi memiliki kondisi khusus. Wa in ubbira bil akli wasyurbi, dan jika ungkapan makanan minum digunakan sebagai kiasan an quwwatil ansi billahi wasururi biqurbihi, untuk menunjukkan kuatnya rasa keakraban dengan Allah dan kebahagiaan karena dekat dengannya, faqad qama dzalika maqamal akli wasyurbi fi in'ashi quwah, maka hal itu telah menggantikan peran makan dan minum dalam menyegarkan kekuatan beliau. Bal huwa ablagu minat ta'ami wasyarabi, bahkan itu lebih kuat pengaruhnya daripada makan dan minum. Kalimat di atas bisa kita tafsirkan makan dan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan maknawi, bukan jasmani. Yang dimaksud adalah kekuatan spiritual dari kedekatan dengan Allah, kenikmatan batin karena bermunajat dan berurusan dengan Allah, yang mampu menguatkan jiwa dan raga, memiliki efek makanan dan minuman. Karena itu, kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa disamakan dengan manusia biasa, dan menjadi alasan mengapa beliau memiliki ketahanan ibadah yang luar biasa tanpa menjadikan hal itu tuntutan bagi umatnya. Wa qad sumtu an ladzati dahri kulliha, dan sesungguhnya aku telah berpuasa atau menahan diri dari seluruh kenikmatan di hidupku. Wa yauma liqakum dzaka fitru siyami, dan hari perjumpaan dengan kalian itulah waktu berbukaku dari puasaku. Walaqad wajadtu ladzatan lakum fil hasya, dan sungguh aku dapati kenikmatan karena kalian di dalam lubuk hatinya. Laisatil makula wala masyruba, yang bukan merupakan makanan dan bukan pula minuman. Syair ini menggunakan bahasa kiasan. Puasa dimaknai sebagai menahan diri dari kenikmatan dunia. Berbuka adalah pertemuan dengan yang dicintainya, yaitu pertemuan dengan Allah. Kenikmatan sejati menurut kalimat di atas, kenikmatan batin dan rohani, bukan jasmani seperti makan dan minum. Asani,
Adapun yang dilarang yang kedua, al-qublatu. Al-qublatu yaitu mencium istri. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya atau Siti Aisyah ya, dalam keadaan beliau berpuasa. Wa yubashiru wa hum shaimun, dan beliau bermubasyarah atau bercumbu gitu, bersentuhan lah, dalam keadaan beliau berpuasa. Walakinnahu amlakuhum liirbihi, akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Hadis di atas menjelaskan bahwa mencium dan mubasyarah tidak membatalkan puasa selama tidak menimbulkan syahwat yang berujung kepada keluarnya air mani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu karena beliau paling mampu mengendalikan nafsu. Oleh karena itu, hukumnya berbeda-beda melihat kondisi dari seseorang. Faman kana syaikhan ya'manu an nafsihi min tahrikis syahwati wa ifsadis saumi. Maka siapa yang sudah tua dan merasa aman terhadap dirinya dari bangkitnya syahwat dan rusaknya puasa, fala ba'sa biha, maka tidak mengapa baginya melakukan tadi itu ya, bercumbu atau mencium lah gitu, tidak sampai berhubungan badan. Wa in kana syaban la ya'manu dzalik, dan jika ia masih muda dan tidak merasa aman dari hal itu, kurihat selahu, maka perbuatan itu dimakruhkan baginya. Lima fiha min ta'ridil ibadati lil ifsadi wal mukhatarati biha, karena di dalamnya terdapat unsur mempertaruhkan ibadah kepada kerusakan dan membahayakannya. Maksud kalimat di atas menjelaskan perincian hukum mencium istri saat puasa berdasarkan kondisi dari pelakunya. Orang tua yang mampu mengendalikan syahwat itu boleh saja karena aman dari hal yang membatalkan puasa. Adapun orang yang masih muda yang dikhawatirkan bangkit syahwatnya, maka dihukumi dengan makruh karena berpotensi merusak dari puasanya. As-salisu, adapun yang ketiga, al-hijamatu, yaitu berbekam. Sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sahih disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Wasu'ila Anasun, dan Anas bin Malik pernah ditanya, akuntum takrahunal hijamati lis-shaimi, apakah kalian membenci atau memakruhkan berbekam bagi orang yang sedang berpuasa? Qala, maka ya Anas bin Malik menjawab, la, tidak, illa min ajli du'fi, kecuali karena dikhawatirkan menimbulkan kelemahan dalam berpuasa. Kalimat di atas menjelaskan sikap para sahabat terhadap hijamah saat puasa. Mereka tidak memakruhkannya secara mutlak. Makruh bila menyebabkan kelemahan fisik yang mengganggu puasa atau bahkan mengurangi kemampuan beribadah. Ini menguatkan kesimpulan bahwa hijamah atau berbekam tidak membatalkan puasa, namun dihindari jika melemahkan tubuh. Sesuai kaidah menjaga kesempurnaan ibadah. Faman ad'afathul hijamata kurihat lahu, maka siapa yang dilemahkan oleh berbekam,
makruh baginya melakukannya. Idza la ya'manu minal fitri, karena ia tidak aman atau tidak terhindar dari kemungkinan berbuka atau membatalkan puasa. Au min thiqalil ibadati alaihi, atau tidak aman dari beratnya ibadah atas dirinya. Fayatabarrama biha fayakraha ibadatallahi, sehingga ia merasa jengkel karena, atau bahasa sekarang tuh ngedumel, lalu membenci ibadah kepada Allah. Kaidah penting yang harus ditekankan di sini, segala hal yang melemahkan tubuh hingga berpotensi membatalkan puasa atau menjadikan ibadah terasa sangat berat dan dibenci, maka dimakruhkan, meskipun asal perbuatannya mubah atau boleh. Tujuan syariat bukan hanya melaksanakan ibadah, tetapi juga menjaga kecintaan dan ketenangan dalam beribadah. Oleh karena itu, sesuatu yang bisa menimbulkan kejengkelan terhadap ibadah perlu dihindari. Ini menunjukkan kedalaman fikih menjaga maqasid dalam ibadah, bukan sekedar sah atau tidak sahnya. Ar-rabi'u, adapun hal yang keempat, al-kuhlu. Al-kuhlu yaitu bercelak atau memakai celak mata. Karena Anasun yaktahilu wa huwa shaimun. Anas bin Malik biasa bercelak dalam keadaan ia sedang berpuasa. Wa qala al-A'masu, dan al-A'masu berkata, ma ra'aitu ahadan min ashabina, aku tidak pernah melihat seorang pun dari kalangan sahabat-sahabat kami, yakrahul kuhla lis-shaimi, yang memakruhkan bercelak bagi orang yang sedang berpuasa. Pertanyaan Al-A'masi ini menegaskan tidak ada pengingkaran atau kemakruhan di kalangan ulama generasi awal terhadap bercelak saat berpuasa. Ini memperkuat pendapat bahwa celak tidak membatalkan puasa dan tidak juga makruh. Pertanyaan ini berfungsi sebagai kesepakatan praktik atau ijma' ulama. Penolakan anggapan bahwa celak termasuk perkara yang harus dihindari dalam puasa. Dengan demikian, penggunaan celak tidak bertentangan dengan adab puasa selama tidak disertai hal yang membatalkannya. Wa kana Ibrahimu, dan Ibrahim biasa berpendapat, atau Ibrahim berpendapat, yurahisu ayyak tahilas shaimu, memberi keringanan bahwa orang yang berpuasa boleh bercelak, bisobiri, dengan sober atau celak dari bahan yang pahit atau obat mata dengan yang manis-manis kan. Fala fauqa bainal kuhli al-hadi alladhi yanfudha ilal halqumi wa baina ghairihi, maka tidak ada perbedaan antara celak yang tajam rasanya yang menembus hingga ke tenggorokan dengan selainnya, wal aula ijtinabuhu, dan yang lebih utama adalah menjauhinya. Khurujan an khilafil ulama, sebagai bentuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Kalimat di atas menegaskan dua hal penting secara hukum asal. Semua jenis celak sama saja, tidak membatalkan puasa, baik terasa di tenggorokan atau tidak. Namun secara adab dan kehati-hatian, dianjurkan meninggalkannya saat puasa untuk menghindari khilaf atau perbedaan di dalam pandangan ulama. Al-khamisu, adapun hal yang kelima, al-istinsyaku fil wudu'i, menghirup air ke hidung saat berwudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lilaqit bin Sobrota, kepada Laqit bin Sobroh, asbi'il wudu'a, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi'i, dan celah-celailah jarinya, wa balik fil istinsyaqi, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung, illa ayyakuna sha'iman, kecuali jika engkau sedang berpuasa, fanaha anil mubalaghati, maka beliau melarang melebih-lebihkannya di dalam berintinsyak atau masukkan air ke hidung, karena hal itu mengandung resiko terhadap ibadah dan dapat menyeretnya kepada kerusakan atau batalnya puasa. Dan Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lamu. Allah yang maha mengetahui. Istinsyak, masukkan air ke dalam hidung dalam wudu, tetap disyariatkan bagi orang puasa. Tapi dilarang di dalam berlebih-lebihannya, karena air bisa masuk ke tenggorokan sehingga beresiko membatalkan puasa. Ini menunjukkan prinsip penting fikih puasa, menjaga ibadah dari hal-hal yang berpotensi merusaknya. Meski asalnya ibadah, larangan ini bukan karena istinsak itu sendiri, tetapi karena unsur resiko di dalam berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.